Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya di Tanah Gayo, kemudian di Provinsi Aceh khususnya, secara umum di tanah air negara Republik Indonesia. Ini teman-teman ya, saat ini kita berkumpul dengan orang-orang luar biasa di tempat yang luar biasa. Namanya adalah lokasi Kedah, Kecamatan Belang Jerango, Kabupaten Gayo Luas. Ini sudah digarap oleh kakek kita, Mr. Jali sejak tahun 1979 masa lalu. Inilah lokasinya. Kemudian saat ini tanpa sengaja Allah kasih kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Nanti kita perkenalkan satu persatu. Silahkan memperkenalkan diri, mulai dari Mama dan Ayah, kemudian Umi, yang datang khusus dari Jakarta, dari ibu kota, menuju tempat yang indah ini di pelosok, di kilometer 0 pintu gerbang pendakian Gunung Loser. Sungguh indah. Silakan untuk menghemat waktu kepada bunda kami ya, Mama, memperkenalkan diri ya. Kita persilakan pertama untuk perkenalkan diri untuk mengawali diskusi hangat sore ini sambil menunggu teh hangat katanya gitu. Ya. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Islam Miftahul, istri dari Haji Alisin atau juga DPRK Gayo. Panggil akrabnya beliau adalah Bunda Tika ya, istri daripada ayahanda kita sama Ali Hussein. Silakan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, rasa syukur kita sampaikan kepada Allah karena pada hari yang berbahagia ini tidak disangka-sangka dan tidak sengaja dan juga tidak direncanakan bahwa pertemuan ini adalah menurut kami pertemuan yang luar biasa, karena juga dengan saudara saya belum pernah ketemu dengan ibu, juga adik saya, ketika saya denganku, dengan ayahku dan suami, juga anak saya berjalan. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan bahwa tempat ini adalah sebuah tempat yang luar biasa, karena di sini, di lingkungan ini namanya Kedah, yaitu titik nolnya kalau pendakian Gunung Loser. Jadi ini masih terawat, insya Allah kayu-kayunya masih terawat juga suasana di sini. Kalau memang orang penyakit asmatik juga asma, mudah-mudahan dengan izin Allah kalau bermayam di sini atau tinggal di sini 1 bulan mungkin bisa sembuh tanpa ada sentuhan dokter. Ingat obat asma, karena suasana alamnya memang udara yang kita hirup di sini masih bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, tidak ada polusi di sini. Karena mungkin ke tempat ini pun hanya bisa kendaraan roda 2. Itu mungkin ini pengajaran tidak boleh bisa lewat mobil kemari, harus jalan kaki lebih kurang 800 meter baru sampai ke tempat ini. Juga harapan kita ke depan tentunya Gunung Loser ini kan bukan saja yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Gayo Luas, tapi ini dibanggakan oleh masyarakat dunia. Karena dengan bahasa kerennya adalah Gunung Loser ini paru-paru dunia. Cuma sedikit kita bukan protes, tapi dunia tidak pernah memperhatikan secara benar-benar bahwa Gunung Loser ini tidak ada sentuhan sama sekali. Mungkin ini juga sudah sering kita sampaikan di dalam rapat-rapat di mana kita harapkan. Selanjutnya mungkin harapan kita, karena generasi ini berganti terus, tentu ini harus kita didik anak-anak di sini sehingga mencintai alam, sehingga alam kita ini biarpun sudah berganti generasi masih tetap utuh dan masih tetap kita banggakan. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya juga kita dari pemerintah daerah ini sudah akan membantu, karena dulu ada terkendala memang sedikit kami kita bantu karena izinnya belum keluar. Ini insya
bawah. Tadi kami sudah membaca bahwa izin dari Menteri Lingkungan Hidup juga Menteri Perhutanan sudah mengizinkan ini untuk dikelola dengan catatan hutannya jangan ditutup. Tapi di sini juga penelitian anak-anak kita dari mahasiswa, terutama mahasiswa usia yang berada di Kabupaten Gayo, penelitian bidang perhutanan. Dan juga tidak kita pungkiri penelitian dari luar negeri juga sering kembali, sehingga mungkin ini sangat bermanfaat bagi khususnya Kabupaten Gayo pada umumnya mungkin Indonesia. Jadi harapan kami pesan terakhir, marilah bersama-sama baik itu pemerintah tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat 2, mari bersama-sama kita perhatikan untuk melestarikan lingkungan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada ayah kami, adik kami yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, sore hari ini kami bisa sampai di pendakian 0 km Gunung Besar. Ini sangat luar biasa. Kami biasa mendengar nama Gunung Besar, tapi hari ini bisa sampai ke sini, ini sangat luar biasa. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terutama mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, Bapak Ketua DPRK Bapak Hussein beserta Ibu, dan terima kasih banyak kami kepada tuan rumah Ibu Nur Hayati yang sudah bersusah payah, kemudian kepada sahabat saya, ini sahabat seperjuangan Pak Ahmad Zaini, luar biasa. Saya datang ke sini tanpa ada satu perencanaan, tahu-tahu diajak sama ikhwan guru saya Dr. Irwan Syah, bisa sampai ke sini. Besok tunggu kita ke Kabupaten Gayo Luas. Tengku harus ikut. Masya Allah, luar biasa, doktrinnya luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita pada hari ini, terutama saya sudah melihat betapa indahnya alam ini. Mudah-mudahan ini bisa terus kita pelihara, karena ini juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membangunkan alam demikian indah, demikian bagus. Janganlah kita merusak, karena setiap ada terjadi kerusakan, itu akan berdampak kepada kehidupan umat manusia itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DPR beserta Ibu, kepada Ibu Hajah Ustazah Nur Hayati beserta Bapak Zaini, kepada guru saya Dr. Irwan Syah. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Sehat walafiat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa. Oh, kita tunggu ya unek-unek, kemudian pesan-pesan dari Umi kita. Yang Umi ini tak asing lagi di Indonesia, karena sering berceramah di layar kaca, yaitu TVRI nasional. Mari, saja Umi kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Wa'tabiru ya ulil absar." Kami dengan Pak Ustaz Hamid mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Aceh, karena adalah tujuannya untuk membangun pesantren. Kebetulan kami sudah punya sekolah di Takeno dan juga Bener Meriah, sekolah yang namanya Al-Manaj. Tapi sekarang ini kita akan melanjutkan dengan pesantren, namanya pesantren Al-Manaj. Jadi alhamdulillah berkat guru kita Ustaz Irwan Syah, kita bisa datang ke tempat ini. Subhanallah, selama ini mungkin kita mengadakan perjalanan yang mohon maaf bukan sombong, tapi kita pergi ke Mesir, kemudian kita pergi ke Turki, kita pergi ke Uzbekistan. Tidak ada tempat yang lebih indah ternyata kecuali adalah tempat ini. Kenapa? Ini yang masih alami, yang betul-betul alamnya bersahabat dengan kita. Dan insya Allah kita akan selalu melestarikan tempat ini agar jangan sampai terjadi kerusakan dalam alam ini. Sebagaimana Allah berfirman, kerusakan di dunia ini bukan karena
karena ulah siapa-siapa, tapi ulah tangan manusia itu sendiri. Maka kakek kita ini, insya Allah beliau adalah yang melestarikan tempat ini. Beliau adalah yang akan mengembangkan tempat ini. Kita hanya menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita dan apa telah kakek kita buat di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan menjadi inspirasi buat kawan-kawan kita di Jakarta, dan insya Allah kami siap untuk membawa mereka ke tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa negeri Indonesia itu adalah penuh dengan keindahan. Bukan hanya luar negeri, dalam negeri masih banyak yang perlu kita lihat dan masih banyak yang perlu kita jadikan pelajaran. Mudah-mudahan puncak akan belajar dari tempat ini. Tidak dirusak pohonnya, tidak dirusak hutannya, akan tapi dilestarikan, maka insya Allah tidak akan dirusak alam yang ada di lingkungannya. Salah satu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, memang kalau sudah Umi yang berbicara ya gemetar jiwa kita. Oh, indah sekali dengan lantunan yang intonasi yang indah itu. Kemudian saat ini tak asing lagi yang mengelola tempat ini, yang berjuang untuk tempat ini, yang mempertahankan tempat ini agar tetap natural, yaitu kakek kita. Tak asing lagi, mungkin kakek langsung bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang menonton nanti. Kita ini langsung live. Silahkan kakek, Awan, kalau bahasa Gayunya Awan ya, bukan Awan yang di sana, tapi kakek gitu ya. Kakek silakan untuk memperkenalkan diri, bagaimana langkah-langkah kakek untuk memperjuangkan ini sehingga tempat ini sedemikian rupa indah dan natural. Silakan. Dapatkan itu. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Rajali Jemali. Rajali Jemali. Itu nama panggilan sehari-hari bernama dipanggil sehari-hari itu adalah panggilan Mr. Jali. Pangeran Mr. Jali. Oh, Mr. Jali ya. Memang saya untuk salah satu kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dari tahun 80 sampai tahun 2000. Subhanallah. Memang saya untuk menjaga alam ini saya sangat peduli dengan hutan. Kita lestarikan hutan ini di kawasan Taman Nasional. Kebetulan kita di Gunung Leuser itu puncaknya ada di provinsi Aceh, Kabupaten Gayo. Kebetulan nama kecamatan ada sekolah kecamatan di Berani, Desa Penusan Sepakat. Tetap saya menjaga pelestarian dari tahun 80 untuk hutan mengenai Gunung Leuser ini, dan serta dan primatanya ada orangutannya, ada harimaunya, ada lembadanya, dan itu dan flora dan faunanya tetap saya lindungi dari tahun 80-an sampai ke tahun 2021. Nah, pendek cerita itu cuman saya nanti saya ceritakan, mungkin ngajak kita bahas mungkin kita lanjutkan. Ya saya mengucapkan dan sekian dan terima kasih. Sungguh luar biasa perjuangan kakek kita. Baru sedikit saya jelaskan mengenai bapak saya ini. Memang bapak saya ini tidak memperduli apakah ada bantuan, tidak ada bantuan. Sukarela, ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas untuk membina tempat ini. Juga saya sebagai ketua DPR merasa berhutang budi. Tetapi mungkin ke depannya insya Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau wisatawan mancanegara bukan lagi ribuan yang berkenalan dengan bapak ini, karena siapapun yang masuk ke sini pasti di bapak ini yang antar kita, kadang-kadang bermalam di hutan. Jadi kalau jasanya memang luar biasa. Jadi memang baru-baru ini juga sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Jadi juga kalau ke mancanegara tidak asing lagi. Cuma ada kelebihan bapak saya. Biarpun pendidikannya tidak begitu tinggi, jadi berbahasa Inggris. Oh, Tidak. kalau tidak bukan diberi Mister Jali. Tapi bukan Bang Jali ya. Mister Jali. Jadi memang ada kelebihan-kelebihan bapak saya ini. Jadi begitu juga kita syukuri.
kita sudah S1 tidak bisa berbahasa Iya, Inggris benar. kan. Bapak saya ini mungkin S1, SD nggak tamat. SD cuma enggak SD, tapi bisa berbahasa Inggris. lancar. Ini kan semua Unik. Ya, sudah S7 bukan. Ya, ya, ya. Mungkin ini segera tambahan, jadi insya Allah juga kita bersama-sama dengan harapan saya dengan Bapak dan Ibu mungkin punya relasi di sana bisa kita bawa kemari. Mungkin sama-sama alam yang diwariskan Tuhan ini bisa sama-sama kita jaga, otomatis kita bantu kita. Mungkin itu terima kasih. Sungguh luar biasa memang orang. Jadi kalau ini merupakan paru-paru dunia, ya berarti pahlawan itu salah satunya adalah kakek Jali. Ya. Mr. Jali adalah pahlawan dunia. Kalau ke Indonesia, beliau adalah pahlawan Indonesia. Kalau ke Aceh, beliau adalah salah satu pahlawan Aceh. Kalau konteksnya kegayuan, beliau adalah pahlawan Gayo yang tak pernah menyerah akan memelihara hutan lindung, ya paru-paru dunia. Kemudian bukan hanya itu, flora dan fauna tetap dijaga. Mungkin kalau ketahuan sama kakek dibunuh, jangankan harimau, cecak dibunuh, mungkin dibabat sama kakek gitu. Begitulah kira-kiranya ya. Nah, begitulah Ustaz Zaini. Kemudian kita dengarkan ulasan sedikit dari Ustadz Zaini. Nah, ini berbeda dari Mister ke Ustadz. Nah, gitu ya. Dari Miss ke menuju Ustadzah. Silakan Ustadz Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك مع الشاهدين والحمد لله hormati Banda dan Hakim Al-Husin dua PRK ahlan wa sahlan pada ayahanda Haji Muhammad Usman serta Bumi Hajah Warga Kampung MCMA jauh dari Jakarta hadir di tengah-tengah kita di Pusat Konservasi Alam dan Lingkungan titik nol pintu gerbang pendakian Taman Nasional Gunung Loser yang dikelola oleh penguasa Loser Abangda Mr. Jumali yang saya saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kalau kita bicara pikir konservasi alam dan lingkungan, mari kita berkunjung di Lokdes Kedah, Desa Kulisan, Kecamatan Belawi. Di alam yang indah ini banyak ilmu yang berkaitan dengan alam dan ilmu biologi hutanan yang bisa kita serap dari Mr. Jali. Mr. Jali siap 24 jam akan membimbing kita, memperkenalkan kepada kita berbagai jenis kupu-kupu dan serangga, orangutan, bahkan di sini ada harimau juga dan banyak binatang-binatang yang lain. Sekali lagi, bila kita ingin mempelajari lebih dalam fikih konservasi alam dan lingkungan, mari kita belajar kepada guru kita, abangda kita, sahabat kita, Mr. Jali di Bungalo, Longges, Kedah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaini. Kemudian Ustazah Nur. Ya, Ustazah Nur ini orang luar biasa nih. Walaupun perempuan, wah tekad dan semangatnya itu saya tidak bisa mungkin lagi. Orang mujahidah. Nah, memang Khadijah telah lama meninggalkan kita. Siti Aisyah sudah lama meninggalkan kita. Tapi lahir generasi-generasi baru. Khadijah itu ada di sekeliling kita. Termasuk bunda, termasuk umi kita, termasuk salah satunya adalah Ustazah Nur Hayati. Ayo persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini Allah telah mengatur pertemuan di tempat titik nol pendakian Kedah ini
Jadi kalau di Aceh itu yang dikenal kilometer 0 di Sabang. Di Sabang. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran dua ulama internasional kita, Abi dan Umi, serta Ketua DPR kita yang sangat kita cintai, ini akan mengangkat nama Kedah ini. Sebenarnya Kedah ini sudah sangat dikenal oleh dunia, ya. Tapi mungkin karena promosi kita kurang, sehingga jumlah wisatawan mancanegara tidak sebanyak kilometer 0 di Sabang. Nah, jadi masalah promosi saja. Tapi kalau untuk para pencinta alam, ya terutama hiking gunung, Kedahlah tempatnya. Nah, alhamdulillah ini Allah sudah mempertemukan kita di sini. Semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana menata dan mencintai serta memelihara alam yang telah diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa sekalian, ini kepada Ustadz Irwansyah, kami mengucapkan terima kasih yang terkenal dengan Ustadz Tir, ya. Tir itu kalau dalam bahasa Gayo artinya cepat. Ya, kayak slogan Pak SBY dulu, lebih cepat, lebih baik. Ya, jadi memelihara alam ini lebih cepat, lebih baik. Ya, terima kasih Ustadz Tir yang telah membawa Abi dan Umi kami kemari. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu kontak dengan Umi. Kapan ke Benar Meriah? Udah nyampe di Gayo Luas. Masya Allah, luar biasa. Tir. Nah, kemudian Bunda, ya terima kasih juga bersama kakanda kami Ketua DPR Haji Ali Sinesa yang telah berkenan datang kemari. Ya, jadi ini memang luar biasa. Kakanda kita ini sudah lama jadi Ketua DPR. Alhamdulillah hari ini sudah sampai ke Kedah. Ya, selama ini namanya saja, kemudian perjuangan untuk Kedah, tapi belum sampai. Perjuangannya sudah. Tapi perjuangannya sudah ya. Perjuangannya Ya nggak apa-apa, sudah. nggak apa-apa. Nah, ya alhamdulillah sudah sampai. Jadi kalau sudah sampai perjuangannya pasti lebih nambah lagi gitu. Kalau tahun ini 1M, tahun depan 3M gitu. Ya, insya Allah. Iya benar. Jadi insya Allah nanti dengan perjuangan Ketua DPR, saya yakin Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata bisa sampai kemana. Amin. Ya, Amin. karena beliau sangat suka dengan ekowisata. Nah, Menteri kita yang satu ini sangat suka dengan ekowisata dan salah satu tempat saya kira ya Kedah ini sangat representatif. Insya Allah diskusi kita akan kita kirim ke Pak Sandi. Amin. Ya. Alhamdulillah. Amin. Kemudian pemirsa sekalian, Abi dan Umi ini orang yang kami anggap sudah menjadi orang tua